di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Aduh, saya teh heran ya ketika kampanye teriaknya satu putaran ya. Tapi begitu kalah teriaknya 2 putaran. Ini teh gimana ya? Mau pilgub apa mau muter-muter aja? Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat. Jangan terlampau menghibur diri juga. Jadi yang kalah nangis-nangis aja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Kubu Ridwan Kamil dan Suswono tampak mulai tidak terima ya. Bahkan sampai melakukan sayembara ya. Barang siapa yang bisa mengungkap kecurangan di Pilgub DKI kemarin akan dihadiahi uang sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan video selengkapnya. Di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Aduh, saya teh heran ya ketika kampanye teriaknya satu putaran ya. Tapi begitu kalah teriaknya 2 putaran. Ini teh gimana ya? Mau pilgub apa mau muter-muter aja? Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat. Jangan terlampau menghibur diri juga. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Rido nangis. Pulang kampung. Mulyono, Prabowo, dan Suswono. Pulang kampung. Terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Tim Ridwan Kamil bikin sayembara yang menemukan kecurangan Pilkada DKI dapat hadiah 10 juta. Lagian ngapain susah-susah nyari kecurangan Pilkada DKI? Lo laporin Raffi Ahmad yang udah posting surat dukungan Pak Prabowo untuk mengajak masyarakat DKI Jakarta milih Ridwan Kamil di masa tenang. Laporin dapat 10 juta langsung. Tapi udah dapus deng. Lagian gimana caranya juga mau curang? Lawang alat kekuasaan dilau semua, bray. PA. Garis bawahi ya, kalau tim Ridho udah bikin sayembara kayak gini, berarti mereka udah frustasi banget. Frustasi akan banyak hal. Yang pertama, mereka frustasi ketika melihat kenyataan Ridho udah didukung 12 partai, didukung 2 mantan presiden 2 periode, didukung presiden plus wakilnya, didukung sembako. Yalah, suara mereka mentok di angka 39,48%. Yang kedua, mereka frustasi ketika melihat perolehan suara milik Pramono Anung dan Bang Dul. Padahal Pramono Anung ini sama sekali tidak populer di Jakarta. Cuma diusung 1 partai yang ketumnya nenek-nenek, malah mendapatkan suara di atas 50%. Yang ketiga, mereka frustasi ketika mereka mencoba mencari kesalahan, kekurangan dari 03, ternyata mereka tidak menemukan apapun. Tim 03 sebersih itu, sebermoral itu ketika di pemilu. Itulah kenapa saking frustasinya mereka tidak menemukan kecurangan yang dilakukan oleh tim 03, alhasil mereka membuat sayembara. Mereka segitu frustasinya melihat posisi mereka di Jakarta saat ini.
Tapi lucunya di tengah-tengah frustasi mereka masih sempet loh lempar bola panas ke tim 03 dengan judul mereka menduga tim 03 itu memberikan sembako di masa tenang. Padahal yang justru terkenal demen membagi sembako di masa pemilu itu bukan 03 tapi 01. Nggak percaya? Nih ada fotonya nih. Nggak percaya lagi, ada lagi nih. Nggak puas dengan foto, saya punya videonya nih. Wih mantap nih Bang Jopan nih. Wih satu putaran nih Ridho nih. Satu putaran tuh. Satu putaran tuh Bang Jopan tuh. Taburan nih Pan Kelurahan tuh. Dan jangan lupa yang justru melakukan kecurangan di masa tenang itu justru tim 01. Tahu nggak? Tim Ses 01 itu memposting selembaran yang isinya Prabowo Subianto meminta warga Jakarta untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan selembaran ini juga diposting oleh Raffi Ahmad, stafnya presiden, di masa tenang. Ya meskipun Raffi Ahmad sekarang udah menghapus, tapi kan ini bukti telak siapa yang melakukan kecurangan di masa tenang. Iya kan? Dan lucunya juga ketika mereka membuat sayembara yang artinya mereka sama sekali tidak menemukan bukti kecurangan, tapi mereka sempet-sempetnya membuat dugaan-dugaan padahal nggak ada buktinya. Ini kan stres. 12 partai lawan satu partai, lawan anak Abah, lawan Ahoker, lawan Persija. Keok. 12 partai kebun kosong. Kagak ada warganya. Jakarta lu mau samain sama kota-kota lain. Kagak mempan dah. Daerah-daerah lain boleh lo atur, tapi untuk di Jakarta kagak bisa. Suara orang Jakarta tidak bisa diperjualbelikan. Asal lo tahu tuh ranking, mendingan lo pulang, ya nggak naik bus atau lo naik travel, cuman 150.000. Lo kagak ada biar gua TF nih. Aduh, saya teh heran ya ketika kampanye teriaknya satu putaran ya. Tapi begitu kalah teriaknya 2 putaran. Ini teh gimana ya? Mau pilgub apa mau muter-muter aja? Ya, padahal kabarnya itu di-endorse oleh petinggi negara, di-endorse oleh wakil petinggi negara secara langsung ya, di-endorse juga oleh mantan petinggi negara, bahkan didukung juga, bahkan dibantuin kampanye oleh menteri, dibantu kampanye oleh pejabat negara. Kurang apa lagi ya? Yang dituduh curang mah kita yang nggak di-endorse oleh siapa-siapa. Udahlah untuk Kang Emil, kemudian untuk para pendukungnya jangan terlalu banyak berhayal. Karena C1 itu sudah 100% terkumpul. Jadi angka itu sudah ketemu. Dan tidak ada lagi margin of error. Ya, sudah 50%, 0,07 ya. Nah, 0,09. Nah, udah 1 putaran. Kemudian di KPU juga sudah 100% kekumpul. Jadi ada 2 backup, KPU plus internal ya. Jadi efek Pak Jokowi di Jakarta tidak ada. Siapa di sini yang punya magnet di DKI? The one and only Anies Rashid Baswedan. Ya, boleh kau cawe-cawe di mana-mana ya Mulyono, tapi untuk di Jakarta kami akan terus memberikan perlawanan dan ini akan terus kami bawa sampai dengan 2029. Oke? Mohon maaf, di Jakarta kalian kami kalahkan. Oke? Assalamualaikum. Dengan persatuan tentunya. Mantap. Nih, VT gue bilang Pilgub DKI selesai karena Anies sudah turun tangan. Ya dibilangin nggak percaya, malah banyak yang hujat Anies siapa. Ya itu Anies itu yang memenangkan. Anak Abah hampir banyaknya itu tadinya tuh mau golput, tapi sejak Anies deklarasi dukung Pramono Sidul, akhirnya semua gerbongnya pindah ke Pramono. Hampir semua. Jadi buat kalian yang bilang Anies bukan siapa-siapa, ya kalian mimpi. Makanya kalau misalkan Anies ada di Jawa Tengah,
Jawa Timur gitu kan, Anies full di Jawa Barat, yakin banget sih bakal menang itu ya. Pilkada seru. Pak Ridwan Kamil lagi di mana, Pak? Oh, lagi di mobil curhat. Kalau aja waktu itu nggak ikutan kong kali kong Kim plus lagi merayakan kemenangan di Jabar nih ya. Abah ya, Pak. PKS, ente sehat ente. Kalau waktu itu nyalonin Anies udah tinggal duduk manis. Suaranya kurang, Pak Anies yang nggak mau nyari partai koalisi lain, kegoda Kim plus. Sekarang PKS partai kehilangan suara. Aduh, udah pede banget di endorse penguasa. Memang gula-gula istana tuh kadang membutakan. Jangan-jangan PKS jadi agennya Mulyono untuk memporak-porandakan basisnya sendiri. Ayo. Awas aja kalau 2-3 bulan lagi elit PKS punya mobil baru. Gue sih berharapnya pilkada khususnya Jakarta 2 putaran lah. Soalnya gue belum kebagian ngebazerin paslon. Sekarang pokoknya PKS yang harus salah. Partai lain mah nggak ada yang salah. PKB, Nasdem nggak salah. Bahkan PDIP yang katanya arogan sekarang merasa terzolimi dan jadi pahlawan bangsa.